Assalamualaikum. Kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang pisau. Velco punya Swiss made, tapi yang produksi itu Victorinox. Ini keterangannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini lagi bahannya stainless. Seri produknya 3-90-50. Yang saya cari sebenarnya yang 3-90-20 atau 10 ya, saya lupa. Yang bentuknya agak beda, kira-kira seperti ini. Tapi ya adanya kebetulan ini, jadi saya beli ini aja. Harganya 256.000 dari Om Adi Anggur Flores. Channel YouTube-nya itu Tropics Grape. Nah, itu dari Labuan Bajo. Harganya lumayan miring. Di online shop kayaknya udah lebih tinggi dari itu. Untuk kelas Victorinox ya lumayan murah, harga 256.000. Paling penting buat saya sebenarnya alasannya, ya bukan sekedar nyari pisau bagus, itu enggak. Kenapa memilih Victorinox? Karena emang ya dia kan sudah bikin pisau berpengalaman. Pastinya pisaunya bagus, bahannya juga bagus, dan dia anti karat. Klaimnya seperti itu. Stainless kan. Nah, alasannya sebenarnya sebelumnya saya udah punya pisau ini. Saya beli Victorinox, nyari pisau lagi karena ada beberapa kekurangan di pisau ini. Ini handmade, bentuknya mungkin paring knife ya. Ini yang biasa saya pakai sehari-hari. Bentuknya seperti ini. Ini pisau tajam. Ketajamannya nggak diragukan lah. Tajamnya juga awet. Bahannya itu karbon steel. Nah, satu kelemahannya itu dia itu gampang sekali berkarat. Itu yang bikin repot. Nah, seperti ini. Dia itu gampang karatan. Saya pakai ini kan hampir tiap hari ya. Jadi kalau dipakai terus berkarat terus kan repot. Harus bersihin, tiap mau pakai bersihin lagi. Bersihinnya kan juga nggak bisa asal dilap kan, harus diasah lagi. Ngasahnya nggak cukup sekali, ini beberapa grade. Ngilangin karatnya dulu pakai grade agak kasar, terus diterusin sampai grade yang lebih tinggi, sampai grade yang paling halus ya pakai strap belt. Itu pakai itu yang paling halus. Sampai yang paling halus saya pakai pengasah dari kulit, baru dipakai lagi. Kemudian bentuknya, ini pisau bentuknya melengkung begini loh. Jadi saya makainya tuh kurang nyaman. Jadi begini, kadang-kadang saya butuh sayatan seperti ini, membuat sayatan seperti ini miring di batang yang besar. Untuk membuat crafting pada batang yang besar, saya butuh sayatan seperti ini, miring. Ini karena mata tajamnya itu nggak lurus, jadi kadang-kadang itu seringkali susah membuat irisan yang sejajar itu. Ternyata kan begini. Ini seringkali sini sama sini itu nggak sama rata gitu loh, karena ketika ditarik seperti ini, ujung yang sini melengkung begini, ini dia makan sini lebih lebar gitu. Nah, makanya saya nyoba, makanya saya nyari pisau yang matanya lurus. Sebenarnya saya cocok sama ini, secara bentuk bagus, dipegang enak, tajamnya juga enak. Cuma itu melengkung sama bahannya. Nah, terus sebenarnya saya kepengen pesen sama yang bikin pisau ini, cuma pesen bahan yang lain gitu loh. Dengan pisau seperti ini, bentuknya mirip, tapi matanya dibikin lurus, tapi bahannya lain yang nggak berkarat. Cuma ya saya cobain ya nyoba pabrikan dulu. Nah, kurang lebih
Seperti itu alasannya kenapa saya milih Victorinox. Sekarang kita buka, kita tes. Ini belum saya buka ya. Bungkusnya lumayan. Ini hanya satu mata. Kuat. Pertama saya buka barusan itu kesannya jadi gini tuh keras. Nah, dan di sini dia menekan tek. Nah, ini sininya kencang banget ya. Bahannya juga lumayan. Ukurannya ya kurang panjang sih sebenarnya kalau buat saya tuh. Kalau saya kepengennya sebenarnya yang sepanjang ini, melebihi genggaman saya itu. Dari sini pisaunya pegangannya ke sini sampai sini. Tapi ya kita coba. Nah, ini pisaunya seperti ini, tajamnya cuma separuh ternyata. Di sini ini bagian apa lancipnya. Nah, ini rata. Nah, sebelah sini begini. Ada sisi tajamnya. Dan dia nggak langsam ya. Jadi bagian tajamnya menukik gini. Beda dengan ini. Nah, kalau ini kan dia langsam. Dari sini tebal, terus ke sini tipis, tebal, sini tipis, dua mata. Tapi apa? Nggak ada gerenjulan gitu loh. Jadi kalau gini kan enggak. Yang Victorinox ini, dia ini di sini nih. Jadi nggak langsam ya. Nah, di sini mendadak tajam. Kita coba apakah enak dipakai, setajam apa. Ini saya pakai ini ya, biasanya saya motong itu untuk kebanyakan, sebagian besar keseharian saya untuk memotong ranting anggur atau entres anggur. Tapi ini nggak ada yang dipotong, saya mau motong pohon anggur, sayang ya, seadanya aja. Ini saya pakai batang kelor. Oke, kita coba seperti ini. Tapi emang tajam guys. Emang tajam. Buat motong juga enak. Oke, dengan nah, lebih rata emang ternyata. Sekali pakai saya bisa menyimpulkan kalau ini lebih enak, lebih sayatannya itu sini sama sini lebih rata ya, sama tingginya, karena ini kan rata juga. Kadang-kadang saya bikin sambungan seperti ini, potongan seperti ini. Ini untuk model whip and tang. Ini misalnya saja batang bawahnya. Ini batang atasnya. Ini bersambungan seperti itu. Nah, untuk model whip and thang seperti ini saya butuh sambungan irisan yang benar-benar lurus, kanan kiri itu sama, sejajar. Kalau enggak ya dia nggak bisa rata nanti. Sebagian sini tuh dia nanti nggak nempel semua, itu bergelombang begini. Cuma sayangnya pisau ini beda yang dengan tipe 3.90/20 kan di sini ada ininya. Jendol begini itu untuk bisa untuk ngangkat kulit, tapi kalau ini nggak bisa. Ini untuk nyayat aja. Oke, ternyata tajam. Kita coba di entres yang muda, entres anggur. Kalau entres banyak, saya tinggal motong. Sebentar, saya cari dulu, motong dulu. Nah, ini saya udah dapat entresnya. Ini saya potongin entres ninel. Ini kita lihat
kesaktiannya untuk memotong entres muda. Memang beda rasanya. Tajam kawan. Nah, ini kalau entres muda ini, nah, matangnya begini. Mantul guys. Memang tajam. Sayatannya rapi ya. Enggak ini. Luka sayatannya itu orang Jawa bilang tuh enggak dedel duel itu loh. Jaringannya tuh keirisnya tuh halus gitu. Nah, kalau saya bilang itu sayatannya tidak meninggalkan luka yang terlalu perih gitu, karena apa namanya, nggak merusak jaringan, nggak compang-camping jaringannya. Jadi ini juga mempertinggi keberhasilan grafting ya. Sayatan yang halus itu karena jaringannya itu nggak rusak, rusaknya nggak terlalu banyak, halus potongannya. Jadi ketika disambungkan dia barangkali ya, ini logika saya aja ya, barangkali ngawur tapi ya nggak tahu bener nggak tahu enggak ya, tapi kayaknya bener. Jadi ketika disambungkan itu karena jaringannya irisannya rapi, dia lebih ini apa namanya ya, cepat pulih gitu dan tersambung dengan batang bawahnya. Oke, ini di entres yang agak gede, entres muda. Nah, sekarang di entres yang kecil kita cari dulu. Nah, nih dapat entres kecil. Ini entres ukuran berapa ini, mungkin 2 mili ya, 1,5 nggak sampai 2 mili. Nah, entres kecil seperti ini kalau pisaunya nggak tajam itu susah. Sebenarnya lebih enak itu pakai pisau silet, karena dia kan emang tipis dan pasti tajam pisau silet baru kan. Cuma masalahnya saya itu takut kalau pakai pisau silet, dan karena emang dia kan nggak aman, dipegang susah, apa namanya, terus dipakai juga beberapa kali harus ganti. Nah, ketika ganti juga saya buangnya bingung juga, mau dibuang di tempat sampah takut kena yang ngambilin sampah, disimpan juga buat apaan ya. Nah, ini kita coba entres begini nih, kalau pisaunya nggak tajam di sayat itu susah. Apa namanya, biasanya orang lebih memilih pakai pisau silet, tapi kalau saran saya ya pakai pisau tajam aja. Nah, kalau pisau tajam itu karena dia kan lemas kan, kalau jadi nggak tajam itu dipotong gitu susah. Tapi kalau dia pisaunya tajam, biarpun dia lemes, karena dia kan nggak terlalu nahan kan, beda dengan batang yang besar. Biarpun apa lemes gitu, dia tetap bisa mengiris. Tapi ya emang lumayan. Nah, kalau saya tuh potongnya tuh begini. Nah, lumayan enak. Jadi kalau motong tuh nggak lurus begini ya. Ini buat motong lurus juga enak. Saya lebih sering memotong tuh pisaunya bergerak. Lumayan enak, tapi saya jarang sih pakai yang sekecil ini, jarang, karena susah belahnya, susah ngirisnya, susah itu, belah ininya juga, belah batang bawahnya kalau terlalu kecil seperti ini susah banget itu loh, belah pas di tengah itu susah. Jadi saya biasanya lebih memilih entres-entres yang sudah agak besar, ya minimal 2 mili lah. Kalau yang paling bawah ini segini aja masih susah, saya masih agak menghindari, kecuali terpaksa ya, daripada dibuang kadang-kadang dipakai. Tapi ya lebih sering nggak pakai yang ukuran ini, yang lebih gede. Dan ini satu lagi,
ini bahannya itu jadi kena getah itu hitam ini. Nah, dan kalau berkali-kali kita pakai, hitamnya tuh kadang nempel di sini. Apa ya, istilahnya tuh dia teroksidasi apa ya? Nah, hitamnya tuh nempel di sini, bekas hitam yang di sini. Nah, jadi buat saya itu bahan sangat penting gitu, karena kita akan membutuhkan sterilisasi seminimal mungkin. Ada faktor eksternal itu yang mengganggu proses pembuatan bibit kita. Nah, ini stainless steelnya Victorinox ini lagi saya coba nanti. Ini sih kayaknya nggak hitam itu ya, nggak oksidasi itu, bekas oksidasinya nggak bercak hitam. Kalau bercak hitam biasanya langsung kelihatan. Aman udah. Ini nanti saya coba nggak dicuci, apakah dia itu berkarat atau enggak gitu. Kena getah ini, jadi setelah kena getah itu dia reaksinya seperti apa. Secara umum kesan pertama enak dipakai, dan ya karena dia Victorinox ya, dia sudah sangat berpengalaman bikin pisau lipat seperti ini, udah keahliannya mereka itu loh. Dari mulai bahannya, terus pernya, terus kekencangannya. Ini tadi dipakai sama sekali nggak goyang nih ya. Goyang. Jadi ini benar-benar acek gitu loh. Nah, jadi buat pakai ngiris itu dia nggak otek gitu. Posisinya acek, enak. Sementara saya pakai ini, punya ini udah seneng. Lain kali saya mau nyari lagi, tapi yang untuk yang seri lainnya 3.90 yang 20 atau 10 saya lupa, nanti saya cek di website, yang bisa buat bar grafting. Tapi sementara ini sangat cukup buat saya dan nggak mengecewakan lah, nggak rugi saya ngeluarin duit 256.000 nabung hanya untuk beli pisau ini. Ya, dari yang saya rasakan kesan pertamanya seperti ini. Nggak tahu ya ke depan seperti apa, semoga awet lah, karena ya lumayan mahal. Ini saya beli sekitar 150.000 ya kalau nggak salah ya, sudah sama sarung. Ini 256 gitu. Harganya udah beda. Kalau bentuk sih saya suka, lebih senang ini pakai kayu kan, seksi banget, ininya dipegang enak, handle-nya pas. Kalau ini sebenarnya handle-nya kekecilan, cuma ya apalah daya, saya ini punya banyak kekurangan, dan demi fungsi ya saya beralih ke Velco Victorinox. Sekian dulu kira-kira gambaran tentang pisau ini dan kenapanya ya. Yang penting sebenarnya kenapanya, bukan Victorinox-nya kalau buat saya. Kenapa saya ya repot-repot nyari ini gitu. Alasannya tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.